Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, salam sehat. Bapak, Ibu, dan para sahabat-sahabatku, marilah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan untuk persiapan khotbah hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Tertulis di Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11. Saya bacakan bagi kita semuanya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan para sahabat-sahabatku, saya buka khotbah ini dengan ilustrasi disuruh langsung mau. Begini ceritanya. Kalau saudara bertemu dengan orang yang baru dikenal, seberapa besar rasa percaya saudara kepada orang tersebut? Apakah langsung percaya padanya? Mana mungkin. Belum tentu kita langsung percaya. Pastinya kita belum percaya sepenuhnya. Pasti ada rasa ragu-ragu. Itu hal yang wajar. Namanya juga baru bertemu. Belum dikenal sedikit banyaknya tentang orang tersebut. Boro-boro percaya. Malahan kita masih was-was. Atau bahkan meletakkan kecurigaan kita kepada orang tersebut. Tapi memang ada hal-hal yang khusus. Itu pada umumnya tergantung konteks dan situasinya. Contoh, mungkin ada seseorang yang secara minim sudah kita kenal lewat dengar-dengar berita. Misal ya, seseorang yang sedang viral di media sosial, mungkin karena pekerjaannya, karena karya-karya yang hebat, atau karena sesuatu kisah yang menyangkut orang tersebut. Jadi kita mengenal dia lewat berita tersebut. Tapi ketika kita ketemu langsung dengan orangnya, tetap aja kita belum percaya penuh kepada dia. Itu fakta dalam hidup manusia.
Dan kita harus betul-betul mengenal seseorang itu. Maka ada kemungkinan kita akan percaya kepada dia. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang luar biasa. Ini beda sekali dengan apa yang terjadi di dalam firman Tuhan ini. Dan ketika saya baca-baca firman Tuhan ini, ada perasaan campur aduk di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, antara bingung dan takjub. Kenapa? Bagaimana tidak? Ada orang baru itu ketemu, langsung percaya pada seseorang yang baru dia kenal. Luar biasa. Dan percayanya itu bukan biasa saja. Ini malahan dipercaya sepenuhnya. Disuruh langsung mau melakukan sesuai dengan perintah orang tersebut. Dan itu pun segera, sesingkat-singkatnya melakukannya, tanpa menunda waktu sedikit pun, tanpa ada sanggahan, dan bahkan tanpa ada minta penjelasan. Disuruh langsung mau. Bapak Ibu, siapa yang saya maksud? Tokoh yang luar biasa itu bernama Simon Petrus dan dua kawannya, Yakobus dan Yohanes. Itu kalau menurut versi Lukas pasal 5. Tetapi ayat paralelnya kita bisa baca di Matius 4. Kalau di situ ada satu lagi yang bernama Andreas. Nah, di situ saya bingung dan takjub. Soalnya bukan hanya satu orang yang percaya kepada satu orang yang lain. Ini 3-4 orang langsung percaya ketika Yesus berkata kepada mereka, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Lukas 5 ayat 10. Ini bukan sekedar ajakan, tapi ini ajakan seseorang yang baru pertama sekali ketemu, tapi langsung mau. Dan hebatnya respon mereka bertiga atau berempat itu, dikatakan pada ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bukankah ini luar biasa, Bapak Ibu? Bukan ini sesuatu yang menakjubkan kita semua? Hai para sahabat-sahabatku, kok bisa ya orang yang baru ketemu langsung dipercaya dan langsung dipatuhi ajakannya? Itu betul-betul sungguh luar biasa. Memang benar, sebelum Yesus mengajak mereka menjadi penjala manusia, atau dalam arti menjadi murid-muridnya, mungkin saja memang mereka sebelumnya sudah pernah mendengar berita tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu tersiar ke seluruh daerah. Dia sedang viral di mana-mana pada saat itu. Dengan kata lain, Yesus itu viral karena pekerjaannya yang luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengajar, dia berkhotbah, dan itu mudah untuk dimengerti, dan masih banyak tanda-tanda mujizat yang diperbuat olehnya. Lagi pula, pertemuan pertama mereka ini sungguh mengesankan. Kenapa? Karena ketika Simon Petrus dan kawan-kawan baru saja mereka menyelesaikan pekerjaannya menjala ikan dan sedang membasuh jalannya, tiba-tiba Yesus datang menjumpai mereka di tepi danau Genesaret tersebut. Lalu ia naik ke perahu, salah satu dari mereka, perahu Simon. Dan dari perahu itu dia mengajak orang banyak, mengajarkan firman Allah. Itu kan mengherankan sekaligus mengesankan. Masa sih ada orang tiba-tiba naik ke perahu kita dan langsung mengajar dari atas perahu itu? Wah, itu mengherankan tetapi juga mengesankan. Dan ini yang membuat hati Simon Petrus untuk pertama sekali dia terkesan kepada Yesus. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Selesai mengajar, Yesus pun berbicara kepada Simon, menyuruh Simon supaya
menolakkan perahunya ke yang lebih dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Lukas 5 ayat 4. Pastilah mendengar itu membuat Simon ragu-ragu. Wajar juga itu, kenapa? Karena sudah sepanjang malam dia dan kawan-kawan bekerja keras menjala di danau tersebut, tapi tidak menangkap apa-apa. Dia sudah bekerja keras dan tentu dengan mengandalkan pengalamannya, keahliannya untuk menjala ikan, namun hasilnya nihil. Ini kok malah disuruh lagi untuk menjala di situ. Bagaimana bisa dipercaya itu? Nah, dan orang yang menyuruh itu pun, atau Yesus yang menyuruh itu pun, dia kan bukan seorang nelayan. Bahkan dia bukan ahli menangkap ikan. Pengalamannya menangkap ikan sama sekali tidak ada. Akan tetapi Simon percaya pada perkataan Yesus sehingga dia pun mau disuruh untuk menebarkan jalannya. Dia katakan seperti ini, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lukas 5 ayat 5. Di sini Bapak Ibu Saudaraku dapat kita lihat telah terjadi proses iman ditumbuhkan ke dalam hati Simon Petrus. Dia pun menebarkan jalannya, dan apa yang terjadi? Lihat, hasilnya luar biasa. Di luar nalar semua orang, di luar keahlian semua para nelayan, karena jala mereka penuh dengan banyak ikan. Bahkan jala itu mulai koyak saking banyaknya ikan yang tertangkap jala. Dan bahkan mereka harus minta bantuan dari teman-temannya, dari perahu yang lain. Mereka bekerja sama untuk mengambil ikan-ikan itu dan mengisi kedua perahu itu. Dan dua perahu itu pun hampir tenggelam. Itu karena banyaknya ikan yang didapat. Lukas 5 ayat 6-7. Hal ini yang membuat hati Simon yang tadinya hanya terkesan, tetapi sekarang bukan lagi hanya terkesan, tetapi dia benar-benar takjub, bercampur takut. Kenapa dia takjub? Karena memang ini baru pertama sekali pengalamannya banyak hasil tangkapan ikan. Belum pernah dialami oleh siapapun nelayan yang ada di danau tersebut. Makanya dia takjub. Lalu dikatakan kenapa dia takut? Dia takut karena Simon dengan hasil tersebut, lalu dia sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang yang penuh kuasa. Dia merasa tidak layak berhadapan dengan Yesus karena aku ini orang berdosa, padahal Yesus adalah orang yang berkuasa. Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Lukas 5 ayat 8. Dan pada saat itulah Yesus berkata pada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Lukas 5 ayat 10. Ini menjadi topik minggu kita. Ini menjadi tema dari firman Tuhan ini. Dan mendengar ajakan Yesus itu, respon daripada Simon Petrus dan kawan-kawan pun langsung mereka beresi semua perahu-perahunya dan mereka tinggalkan itu. Lalu langsung pada saat itu juga mengikut Yesus. Lukas 5 ayat 11. Luar biasa. Baru bertemu, baru dikenal, sudah terkesan dan sudah takjub, disuruh langsung mau dan percaya. Luar biasa bukan? Itu. Maka saya katakan tadi, seberapa besar rasa percaya saudara ketika bertemu dengan seseorang yang belum saudara kenal. Jemaat yang percaya. Benar-benar sungguh luar biasa kisah Simon Petrus dan kawan-kawan mengambil sebuah keputusan yang amat sangat penting dalam hidup mereka, yaitu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita lihat di sini ada perubahan, bukan sekedar pekerjaannya yang berubah,
Tapi apa? Tapi juga hati, jiwa, dan hidup mereka pun diubahkan oleh perjumpaannya dengan Yesus. Tidak mudah menjadi penjala manusia. Hal itu sangat berbeda dari pekerjaan sebagai penjala ikan. Ada perubahan. Setidaknya ada dua, yaitu pertama, menjala ikan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi menjala manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Dan itu pun bukan hanya kerohanian kita, kerohanian daripada si penjala, tetapi juga sekaligus menjadi kebutuhan rohani orang-orang yang dijala. Orang-orang banyak. Itu maksudnya. Artinya, menjala ikan adalah untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan menjala manusia adalah untuk kepentingan bagi orang lain. Dan hebatnya juga tentu kepentingan bagi Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh. Kedua, menjala ikan itu mengandalkan kemampuan, mengandalkan keahlian dan pengalaman diri sendiri, pengalaman kita. Tetapi menjala manusia, Tuhanlah yang memampukan. Kemampuan kita tidak ada, tetapi Tuhan memampukan. Dan itu bukan kehendak kita, tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Itu yang penting. Selain daripada yang dua itu, ada satu lagi memang perubahan yang terjadi dari menjala ikan menjadi menjala manusia. Yaitu menjala ikan adalah, katakanlah itu proyek atau itu pekerjaan, profesi, dan untuk mencapai satu tujuan. Yang penting adalah hasil tangkapan ikan. Yang penting ikannya yang ditangkap itu untuk dikonsumsi. Akan tetapi menjala manusia bukanlah sekadar proyek, namun tidak cukup hanya menjala manusia, tetapi harus menjadi penjala manusia. Itu harus menjadi identitas, menjadi keteladanan, gaya hidup kita di hadapan Tuhan, dan pelaku kasih, dan tentu yang bertanggung jawab melakukan pekerjaannya. Jadi bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan umum. Jemaat yang dikasihi, setelah kita membahas tentang perubahan penjala ikan menjadi penjala manusia, panggilan itu bukan hanya kepada murid-murid Yesus ketika itu, tetapi panggilan itu sudah ada sampai kepada kita masing-masing. Nah, apakah Bapak Ibu, apakah para sahabat-sahabat telah siap memenuhi panggilan Tuhan menjadi penjala manusia? Keteladanan yang ditunjukkan oleh Simon Petrus dan kawan-kawan dalam khotbah ini tentulah menginspirasi kita dan memotivasi kita untuk menjawab panggilan Tuhan bagi kita. Memang menurut saya di zaman sekarang, respon terhadap panggilan Tuhan itu sepertinya kehilangan rasa, kehilangan antusias bagi orang-orang yang dipanggil. Kita sering berdalih, kita sering beralasan, nanti dulu, saya masih muda. Dan juga alasan lain, saya tidak sanggup. Bahkan ada yang mengatakan, saya sibuk. Saya gambarkan seperti ini. Ibarat telepon ya, atau ibarat handphone, panggilan telepon, dikatakan panggilan sibuk. Sehingga yang terjadi hanyalah miss call atau panggilan tak terjawab. Jadi panggilan Tuhan kepada kita adalah miss call, panggilan yang tidak kita jawab, panggilan tak terjawab. Oleh karena itu sadarlah Bapak Ibu Saudara, kita ini dipakai oleh Tuhan. Kita ini dipanggil, dipilih, dan mau diutus oleh Tuhan untuk merespon panggilannya dengan rasa antusias dan semangat, dan tentu dengan tulus. Tuhan tidak pernah menuntut kita hal yang melebihi kemampuan kita,
ini menjadi contoh bagaimana Simon Petrus dan kawan-kawan, seorang nelayan yang pada saat itu, maaf, profesi nelayan salah satu adalah profesi rakyat jelata atau masyarakat kelas bawah. Artinya, bagaimanapun kehidupan kita, apakah kita orang lemah, apakah kita orang miskin, tetapi ketika Tuhan memanggil kita, kita harus menjawab. Kita harus semangat, turut dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan mengutus kita dengan segala keterbatasan kita. Dia sendiri yang akan memampukan, menyertai kita, asalkan kita bersedia diutus olehnya. Selamat menjadi penjala manusia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang menginspirasi kami atas panggilan-Mu kepada setiap orang percaya kepadamu. Engkau memanggil kami menjadi penjala manusia yang bermanfaat, berguna bagi orang lain, yang menolong orang lain, yang menuntun orang lain juga untuk mengenal kasih daripada Engkau. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam Kristus Yesus. Amin.